jaya. Hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Terus kenapa itu Yesus? Di mana Yesusnya di situ? Seekor keledai bebannya muda itu. Itu raja yang mana itu? Keledai di Yerusalem banyak, yang lewat situ banyak. Jadi kalau itu dicocok-logikan sama Yesus ya nggak cocok. Yang pasti identitas Sang Mesias itu namanya bukan Yesus gitu. Tapi kalau mau dicocok-cocok, mau logikan dengan yang tanda-tanda dia naik keledai dia gini, dan kebetulan cocok dengan narasi yang ada di dalam PB, ya itu urusan kalian. Tapi yang pasti tidak ada pernah menjamin bahwa Yesus itu tertulis akan menjadi raja, dia akan datang, nggak ada di dalam kitab Tanakh, nggak ada itu. Yang waktu itu kan pernah sempat bahas juga ya Bro Billy ya, yang masalah kata Daud itu kan artinya beloved. Terus yang terkasih pun juga artinya beloved gitu. Soalnya yang terkasih itu pada Injil itu dia huruf besar loh, Y sama T-nya itu. Injil itu nggak ada gini, Injil itu bukanlah firman Tuhan yang setara dengan kitab Taurat. Karena di dalam Injil itu tidak ada ayat berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, nggak ada. Nah, tapi dalam kitab Tanakh selalu ada berfirmanlah YHWH, berfirmanlah Tuhan, gitu kan? Sampaikanlah ini kepada bangsa Israel, bla 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 gitu. Jadi gitu. Nah, kedudukan Injil itu tidak setara dan bukan firman Tuhan secara tekstual. Mana ada buktikan kalau itu berfirmanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Itu hanyalah sebuah surat yang ditulis yang kemudian setelah 40 tahun ya. Jadi jaraknya itu dari menurut sejarah sekular ya, dari peristiwa penyalipan itu 40 tahun baru nongol kitab Injil. Nah, yang paling tertua itu adalah kitab Markus gitu. Jadi kitab Injil itu baru sekian abad menjadi kitab suci. Dari awal tidak pernah menjadi kitab suci karena Yesus menurut narasi PB tidak membaca Injil, dia membaca kitab Tanakh ya. Murid-murid itu juga tidak membaca kitab Perjanjian Baru. Itu ada setelah jauh jaraknya dari Yesus dan murid-murid yang hidup. Oh iya ya, Yesus pakai kitab Tanakh memang waktu dia baca. Makanya. Tapi kan dia sering bilang kan inilah waktu dia baca kitab Yesaya kalau nggak salah deh, yang anak manusia gimana, terus dia bilang ini kan dia nyatakan dirinya di situ kan bahwa dia Mesias kan di situ setelah dia bacain kitab yang dia mau ditimbukin batu itu loh. Saya juga bisa bilang saya Mesias, tapi kan harus ada pembuktian yang mendukung dari kitab-kitab para nabi. Nah, dari seluruh kitab para nabi tidak ada satupun yang mendukung Yesus sebagai Mesias. Pertama, Mesias itu harus dari garis keturunan ayah. Nah, kesukuan dari Yahudi itu harus dari keturunan ayah. Nah, Yesus tidak mempunyai garis keturunan, tidak punya suku dia, karena bapaknya adalah Tuhan, kan gitu loh. Jadi dia raja. Gak bisa jadi raja. Jadi Yesus itu kasihan, mau diapain ya? Mau jadi Mesias gagal di dalam silsilah garis ayah. Mau jadi imam gagal juga, silsilahnya bukan dari Lewi. Mau jadi Tuhan lebih parah lagi. Nggak mungkin. Enggak, tapi kan Raja Mesias Bro Billy yang di Midras itu kan udah disiapin Tuhan di sana juga namanya. Iya, segala sesuatu itu. Iya, namanya itu Daud. Tadi udah dibilang. Jadi kalau belajar Taurat itu semua catatan-catatan Yahudi itu harus sumbernya dulu, ininya dulu nih, kitab aslinya dulu. Tidak boleh kita langsung ke tafsir, nggak boleh. Kitab utamanya dulu, baru tafsir, baru yang lainnya. Itu jadi menguatkan. Kayak tadi kan, tidak ada sang Mesias atau sang Raja yang akan datang bernama bernama Yesus, nggak ada. Jadi orang-orang Kristen itu hanya berharap Yesus itu menjadi Mesias gitu. Tokoh ini, Yesus ini kayak cocok ya sebagai Mesias menurut mereka. Padahal tidak cocok sama sekali deskripsinya di dalam seluruh kitab para nabi soal Mesias. Dikatakan di Yesaya 9, roh hikmat ada padanya, roh pengenalan akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Yang kesukaannya takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu akan takut akan Tuhan, bukan Mesias itu Tuhan. Nah, itu perbedaan Yahudi dan Kristen. Ketika Kristen menganggap Mesias itu adalah Tuhan, Yahudi enggak. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan Mesias itu takut akan Tuhannya.
Oh, tapi kan ini nih ada pernah bunyi yang waktu dibaptis. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, itu kan suara dari sorga, Bro Billy. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan Ya, ada. kata Nabi siapa itu? Ya pasti kalau di sini ini kan seketika dibaptis sama Yohanes yang ngeliat, kalau aku cermati sih Yohanes yang ngeliat, Yohanes Pembaptis. Yohanes bin Zakaria, Nabi siapa yang ngomong itu? kesaksian Yohanes bin Zakaria ini. Ya bukan, Yohanes Oh bin iya, berarti Zakaria. bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Nabi Musa. Ya itu perkataan siapa aja bisa mengklaim, itu kan namanya klaim. Oh jadi kalau Makanya- Bro Billy nggak ada ya? Yohanes bin Makanya- Zakaria nggak diakui ya? Nabi Zakaria ada, tapi kan Zakaria yang di perjanjian baru itu yang istri, yang suaminya apa? Yang suaminya itu loh. Elizabeth. Elizabeth. Suaminya Ah. Elizabeth. Itu imam bukan nabi, gitu. Beda zaman antara Zakaria yang itu dengan Nabi Zakaria yang ada di dalam tanah. Oh, tapi percaya juga Imam Zakaria itu yang suaminya Elizabeth. Di dalam catatan kita sini sih ada juga, ada. Jadi buktikan aja kemesiasan Yesus, buktikan ketuhanan Yesus, buktikan keimaman Yesus, buktikan aja pakai kitab Torah Tanakh ini. Jadi orang Yahudi itu udah punya blueprint semuanya, blueprintnya ada, Mesias ada. Nah orang Yahudi kalau Mesias bisa datang sekarang, ya oke, welcome Mesias. Kalau Mesias pun nggak datang, ya udah kita tunggu aja. Jadi pusat dari orang Yahudi itu bukan menunggu Mesias itu datang. Pusatnya nggak gitu. Pusatnya ialah melakukan semua perintah Tuhan. Ya, banyak tuh, ada 613 gitu. Melakukan itu. Bro Bang Billy, Billy, ya, ada Kristen yang bilang gini Bang Billy, katanya Torah itu sempat hilang, Tanakh itu sempat hilang. Kemudian rabi-rabi Yahudi menerjemahkan Tanakh dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani. Itu gimana Bang Billy? Ya nggak mungkin lah. Sekelas Edwin siapa tuh namanya? Kemarin kan debat, oke, Septuaginta itu diterjemahkan dari kitab berbahasa apa? Bahasa Ibrani. Ya sudah kelar, berarti kalian itu menerjemahkan Septuaginta lewat kitab orang Yahudi gitu. Gitu. Jadi nggak mungkin orang Yahudi itu belajar kitab bahasa penyembah berhala. Sorry ya. Penerjemahan Septuaginta itu terpaksa karena dipaksa oleh Raja Ptolemy Alexandria, dipaksa. Gitu. Seharusnya nggak boleh dikatakan sebuah kecelakaan besar, dan memang memang Septuaginta itu tidak pernah sampai kepada puncak kejayaannya, nggak pernah. Begitu udah mau naik, datang Origen. Ya, Origen nggak mau pakai Septuaginta yang versi Hoten waktu itu. Makanya dia buat namanya Hexapla, terjemahan juga, dan mengambil dari sumber Yahudi, Symmachus, Theodosian, dan Onkelos, diambil dari situ. Nah, lucunya lagi, orang Katolik juga tidak mau pakai Septuaginta. Septuagintanya Kristen Ortodok nggak dipakai sama Katolik, mereka pakai Vulgata yang ditulis oleh siapa? Jerome. Jerome itu dalam sejarahnya kasihan sesama agamanya, dia cukup dikucilkan, diusir dari Roma karena dia ingin sedekat mungkin menerjemahkan kitab itu sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani gitu, seperti Origen. Jadi tokoh-tokoh Origen, terus Vulgata, siapa tadi namanya? Origen, Jerome, ya, Origen sama Jerome itu tokoh-tokoh Kristen yang berbeda dengan sekte Kristen Ortodok Yunani, bertentangan. Makanya di zaman hidupnya mereka juga mendapatkan persekusi, penyiksaan di sepanjang hidupnya. Termasuk itu tadi Jerome, kasihan. Bro Billy, bisa nggak gini? Kan tadi tertulisnya kan aku akan kebangkitkan Daud di situ kan. Daud itu bisa nggak cuma samaran untuk pada zaman itu? Soalnya kan zaman itu belum kenal nama Yesus. Supaya apa tujuannya? Supaya orang nggak ngaku-ngaku ada Yesus gitu. Iya, Kalau Daud kan otomatis mereka nggak berani ngaku, karena kan dia raja mereka, raja Israel. Tapi kan Nah, di zaman itu, nah kecuali ini kan zamannya kitab siapa tadi? Kitab Yeremia itu, zaman kitab Yeremia, Daud udah nggak ada, udah mati.
gitu. Nah jadi nubuatan ini pas ketika Daud sudah mati dikatakan dan raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka namanya Daud. Nah, Samaran doang itu, samaran. Samaran doang. Jadi kan supaya orang nggak ngaku-ngaku Yesus gitu. Jadi mereka nggak kesesat jatuh-jatuhnya. Dan Daud itu kan dikenal namanya pada saat itu. Dan Oke, sifatnya sekarang memang seperti Daud. Boleh. Lama betul. Boleh menambahi sedikit host Gurunda yang Ya, ya. dirahmati oleh Allah. Oke, sedikit ya Bang Ricagin ya. Iya, ya. Dalam hal ini apa yang sudah dipaparkan jelaskan oleh hostnya ini, Masya Allah ya. Ini memang juga sudah membuktikan bahwasannya Yesus gagal dalam hal ini untuk ditempatkan di posisi sebagai Mesias atau Tuhan. Saya sebagai mantan oten pun belajar dalam hal ini, mendalami ya. Pada waktu itu mencoba dari lembar pertama di dalam Alkitab ya, dari lembar pertama sampai lembar terakhir di dalam Alkitab tidak di sini diterangkan bahwasannya pernyataan Yesus itu yang menerangkan dirinya adalah sebagai Tuhan. Bahkan firman ya yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak menunjukkan bukti bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Gitu loh, Bang. Seperti itu. Jadi dalam hal ini mohon maaf banget ya apabila melukai sahabat-sahabat TikTok saya yang di sini yang tidak seiman dengan saya. Saya mau membuka gitu ya. Aku tidak mau menghujat. Aku tidak mau dalam hal ini memberikan framingan, tapi aku memberikan bukti kebenaran yang memang ya di dalam Alkitab tidak ada ya kata firman itu adalah sosok Yesus itu sendiri. Pun demikian Yesus tidak pernah menyebut dan mengakui dirinya adalah Tuhan, akan tetapi banyak bantahan-bantahan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai utusan. Dan umat muslim ya, kenapa saya akhirnya jatuh pilihan saya kepada Al-Qur'an ya, kepada Al-Qur'an untuk bisa saya jadikan sebagai pedoman hidup saya, karena Al-Qur'an inilah yang memang sebenar-benarnya sumber ya yang sempurna dari yang belum tersempurnakan. Saya punya dua di sini. Saya selalu membandingkan di sini dari Alkitab dan dari Al-Qur'an. Karena apa? Karena saya masih fakir ilmu, ya, jangan sampai saya salah. Dalam lingkup diskusi, saya harus menunjukkan data saya. Ya, dan saya harus memberikan edukasi yang baik kepada para penonton, kepada para sahabat-sahabat saya yang belum mualaf, semoga bisa mendapatkan sebuah hidayah, bisa jadi mualaf gitu loh. Dan yang sudah Islam bisa terkuatkan akan keimanannya seperti itu. Dan insya Allah ya saya akan berjuang untuk menegakkan akidah ini, karena memang dalam Islam ini adalah suatu keyakinan yang memang benar-benar rahmatan lil alamin ya. 23 tahun saya menjadi seorang Kristiani. Di situ Yesus tidak pernah di dalam Alkitab di sini ya Yesus berfirman atau mengajak untuk mengimani yang namanya menyebut dengan nama Kristen, tidak ada. Ya, dan Yesus tidak ada di dalam Alkitab ini berfirman atas dirinya yang menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Kalau teman-teman bilang, mohon izin sebentar aja. Kalau teman-teman di sini yang ini kalau itu adalah Kurios atau Theos dalam sebutan Tuhan atau Tuhan ini, Anda harus punya pemikiran yang jernih atau punya pandangan atau logika yang bisa dimengerti. Seperti itu. Boleh nanya nggak, Bang Billy? Jangan memaksakan gitu loh. Jangan memaksakan yang di situ tidak ada pernyataan atau bukti atau sumber dan data dari sahabatnya, dari murid-muridnya yang menyatakan dirinya ini Yesus ini adalah sebagai Tuhan, seperti itu. Oke, tafadhol Ustadz, saya kembalikan kepada Anda. Oke, Bang Billy boleh nanya dong, Bang Billy. Bagaimana titik balik Anda dari seorang Kristen menjadi masuk Islam itu, dari titik apa yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan iman kepada Yesus? Oke,
Saya bercerita sedikit aja ya, karena dalam hal ini apa yang sudah saya baca dari lembar pertama sampai lembar terakhir di dalam Bible itu ya berbeda ketika saya membaca hanya sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran itu bisa membantah dan bisa membuktikan bahwasannya dalam satu ayat saja dengan kalimat la ilaha illallah sudah terjelaskan di situ bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Itu aja. Dan di sini jelas bahwasannya yang sebenar-benarnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa yang ada di dalam Alkitab saya sebelumnya yang saya yakini di situ dari sumber dan ayat satu dengan yang lainnya itu berbeda. Di sini saya akhirnya Akhirnya saya ini muncul sebuah keraguan gitu. Apa yang harus saya yakini pada waktu itu terjadi gejolak gitu loh. Dan saya menemukan di dalam Al-Qur'an semakin saya mencari ke titik kelemahan dalam Al-Qur'an, terkuatkanlah hati saya untuk mengimaninya akhirnya seperti itu. Dan alhamdulillah 30 orang lebih dalam hal ini bisa saya mualafkan bukan dengan pemaksaan akan tetapi dengan memberikan sumber dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran yang memang sebenar-benarnya inilah rahmatan lil alamin yang memang harus untuk kita yakini. Dan keselamatan itu tidak harus ditunggu ya, kita tidak perlu menunggu juru selamat, tetapi kita menjemput sang penyelamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena keselamatan itu ada datang di tiap waktu dan tiap detik, dan Allah lah yang pemberi keselamatan yang sebenar-benarnya, bukan kita menunggu juru selamat yang kita tidak tahu kapan juru selamat itu akan hadir, akan datang. Dan juru selamat ini pun kita masih ada keraguan, beliau sendiri belum bisa memberikan keselamatan atas dirinya di saat dia tersalibkan seperti itu. Oke. Bro Billy. Bang Billy nanya dong, Bang Billy. Sabar menanti nih. Ya, tar dulu ya, Richard. Ya, boleh, silakan. Ya, gini, Bang Billy. Saya ingin lihat pandangan Bang Billy sebagai penganut Judaism dan membandingkan dengan isi Perjanjian Baru ya, Bang Billy. Saya melihat dari ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru itu seperti Yesus melakukan semacam, kalau dalam Yahudi mungkin disebut, Judaism mungkin disebut somernegia ya, dia melanggar ya. Seperti itu, kayak dia disentuh oleh wanita. Ya, somernegia. Yang kedua juga ada ayatnya di dalam Torah soal itu ya. Terus. Iya, saya lanjutkan ya, Bang Billy. Nah, yang kedua juga ada kesalahan penafsiran yang dilakukan kitab Perjanjian Baru yang jelas nyata sudah dijelaskan oleh oleh kitabnya Bang Billy ya. Kayak penggunaan istilah domba, kemudian juga dalam memahami konsep Bapa, di mana kan YHP itu kan kalau dipanggil itu kan dia menjadi Bapa, Hasem, Adonai dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, gimana pandangan Bang Billy? Apakah itu menggambarkan Yahudi yang berbeda, seorang Yesus itu? Kalau saya melihat ada dua, di mana dia sebagai Yahudi yang benar, ada ayat-ayatnya seperti Hai Israel, Tuhanmu satu dan lain sebagainya, itu sebagai Yahudi. Tapi di satu sisi ada dua konsep cerita yang berbeda gitu, yang salah sadur atau gimana, kayak contohnya Miriam, dia dia baru tunangan bisa nginep berhari-hari. Terus Yusuf dan lain sebagainya gitu, Bang Billy. Bisa pencerahannya Bang Billy. Thank you, Bang. Jadi yang pertama yang harus kita pahami ya, posisi Perjanjian Baru itu bukan firman Tuhan. Buktinya mana Bang Billy? Bang Billy sembarangan ngomong, cari berimanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Beriman kepada Lukas, nggak ada. Makanya dalam kitab Lukas salah satunya ayat yang berkata menurut anggapan orang. Harusnya kan menurut anggapan Tuhan. Ini menurut anggapan Tuhan. Ya namanya anggapan orang ya bisa salah. Makanya kenapa Lukas di dalam silsilah Yesus itu terjadi banyak kesalahan. Ada yang namanya Neri sebagai pengganti dari Jekonia. Kenapa? Karena Lukas tahu Jekonia adalah raja yang dikutuk oleh Yeremia. Dari keturunannya tidak akan menjadi raja. Memang benar nggak ada keturunannya setelah itu menjadi raja. Gitu. Jadi
sadar dengan itu, Lukas tidak memasukkan nama Jekonia, diganti dengan orang yang namanya Neri, yang dari antah berantah mana kita nggak tahu. Makanya menurut anggapan orang. Nah, berarti bukan menurut anggapan Tuhan, menurut anggapan orang, ya makanya salah. Lukas juga salah di dalam pencatatan silsilah jika dibandingkan dengan silsilah yang di dalam kitab Tawarik. Kenapa demikian? Karena posisi perjanjian baru tidak akan pernah menjadi firman Tuhan, gitu. Jadi Oke. gini Bang, mohon izin Bang sebentar aja ya saya tambahi. Kita secara logika harus punya pikiran seperti ini loh. Masa Tuhan punya nasab, padahal Tuhan itu yang menciptakan. Itu aja. Itu yang seperti itu Bang. Nah itu jadi itu ya gini ya Bang ya. Kalau dari teman-teman sebelah Kak beda gitu kan, beda kelahiran Yesus dengan kita yang manusia itu beda. Ada yang bilang Yesus itu terlahir karena bukan dari persetubuhan atau sperma. Perlu diingat, ada manusia pertama yang ada di muka yang hadir di muka bumi ini adalah Adam alaihissalam, yang memang juga sama-sama tidak dari satu hubungan, dan Adam alaihissalam malah tidak berbapak dan tidak beribu. Seperti itu Bang. Secara kita ambil gampangnya sajalah seperti itu. Masa seorang yang disebut Tuhan itu punya nasab atau punya silsilah. Nah, itu kan berarti tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Sidik ya Bang ya. Nah, Tapi kehidupan Bang. Yesus ya, Boleh kalau saya kita lihat lanjutin? kehidupan Yesus, kalau kita lihat dalam narasi perjanjian baru, tidak ada yang tidak Yahudi dari dia perjalanan hidupnya. Dia pergi ke sinagog untuk sabat ya, dan dia membaca kitab Yesaya gitu, dan dia disunat pada hari ke-8. Itu salah satu sumber-sumber yang memberikan kita informasi bahwa dia adalah seorang Yahudi jika dimasukkan dalam institusi keagamaan sekarang gitu. Jadi dia seorang Yahudi, melakukan perintah Torah dan tidak melakukan apa yang Kristen sekarang lakukan gitu. Tapi maaf Bang Billy, boleh nggak saya menyampaikan ada dikotomi, ada setidaknya dua Yesus di situ. Hah? Yesus yang benar menjalankan Yudaisme, dan Yesus yang berbeda gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Nah itu benar. Yesus yang ceritanya sama Yesus cetakan Paulus itu memang beda. Yesus cetakan Paulus iya sama betul. Nah, jadi beda gitu. Jadi kayak apa ya cerita tentang di perjanjian baru itu kan sebenarnya harusnya refleksi cerita tentang orang Yahudi ya. Orang Yahudi kan menjalankan ada berapa 613 mispot kan ya, ada syariahnya lah ya. Tetapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan, kayak yang saya tadi bilang, Maria pergi baru tunangan sudah pergi bermalam, bukan saudara, bukan menemani melahirkan Yesus, itu kan nggak mungkin gitu loh. Which is itu kan tempat yang jauh gitu, harus menemani. Terus yang kedua yang saya bilang juga mereka mengklaim domba dari mananya gitu. Nah seperti itu. Jadi saya melihatnya ada setidaknya dua Yesus yang berbeda gitu loh. Ada Yesus yang tauhid gitu, yang menyatakan Tuhan satu, Tuhan tidak kelihatan, tidak didengar suaranya. Itu kan Yesus yang Yahudi ya. Nah, tapi ada Yesus yang versi lain gitu loh Bang Billy. Seperti itu. Oke, Iya, Bro Billy, benar. aku mau nanya Makanya sebentar. Waktu ditanya, guru, hukum apakah yang utama dan terutama? Dia mengucapkan apa? Shema. Ya, dan Shema Israel kan? Cintailah Hashem Elohimmu dengan segala waktu, jiwa dan segala kekuatanmu. Itu itu yang disampaikan sama Yesus. Walaupun Yesus itu menambahi. Itu sebenarnya. Jadi sumber ini kan kalau di dalam perjanjian baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala macam dengan jiwa dan kekuatan dan segenap akal budimu. Itu nggak ada akal budimu. Itu ditambahin oleh narasi. Dalam Torah bilang tidak boleh kau menambah atau mengurangi apa yang tertulis. Tidak boleh. Oh. Nah gini Bro Billy, ya Amsal 8:23 Bro Billy, yang sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Itu siapa itu? Itu hokmah. Nah kalau si Marmar tahu nih hokmah. Hokmah itu apa? Hikmat. Bukan Yesus, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Itu hikmat. Gitu. Jadi Tuhan tidak dijelaskan di situ ada nama Yesus. Tuhan itu menciptakan. Coba lihat, baca perikopnya baca. Oh, jangan hikmat itu bacanya. Jadi nggak ada hubungan dengan Yesus. Tapi yang di 24-nya, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air.
Berarti hikmat itu berwujud dong atau gimana itu? Kalau itu berupa hikmat. Itulah. Jadi gini ya. Dia kan Jadi ini kalau sebelum orang- air Perikopnya itu kan ujangan hikmat, soal hikmat. Jadi yang dengan hikmat inilah Tuhan menciptakan alam semesta ini. Gitu. Nah, itulah makanya orang Kristen, ketika orang Kristen itu, teman-teman Kristen itu membaca kitab kami, kitab Tanakh, dengan sensor Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sensor itu harus dilepas dulu, buang itu, ya, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Taruh dengan sensor baru, Tuhan bukan manusia. Jadi ketika masuk filter ayat-ayat itu, masuk. Tapi kalau ada sensor Tuhan menjadi manusia, semua lewat sensor itu. Yesus nih. Ini Yesus. Semua diyesuskan. Tadi hikmat jadi Yesus. Jadi semuanya diyesuskan. Padahal semua kitab Kalau- para nabi-nabi Israel tidak bicara soal Yesus. Kalau berarti Amsal hikmat 30 Allah ayat itu. 4 gimana Bang Billy? Amsal Bentar, 30 ayat bentar, 4 Bang Billy. Oh, saya lanjut ya. Sebentar, simpen dulu bentar. Ini berarti hikmat ini dia terpisah dong sama Tuhan. Kan dia udah dibentuk lagi nih sama Tuhan nih. Kalau dari keterangan ini kan sejak pada zaman purbakala aku dibentuk. Kalau akunya diganti hikmat, berarti sudah zaman purbakala hikmat dibentuk. Berarti memang ada sesuatu sosok lagi yang terpisah dari Tuhan dong. Tapi dia bersama-sama dengan Tuhan. Soalnya kan sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dan datarannya pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana, dibilang gitu. Si hikmat ini udah di sana ketika ia mempersiapkan langit malah. Marmar. Nah, ini ada Maria nih. Marmar keren nih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Itu perlu dilihat bara, asa atau neum itu ada teksnya. Dulu kita periksa itu tercipta atau bara atau asa. Cek dulu ayatnya. Gitu. Nah itu ya Amsal 8 ayat 27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Berarti kan kalau kalimat ini terpisah dia sama si Hasem. Soalnya kan ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Berarti kan si hikmat ini nih yang bro bilang itu sebuah hikmat udah kepisah tuh sama Hasem. Yang namanya hikmat, yang namanya perkataan, yang namanya apalagi ya dua dah, hikmat dan perkataan ya. Itu semua diciptakan Hasem untuk bagi apa? Bagi penciptaan alam semesta ini. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan firman. Lewat apa? Lewat bahasa Ibrani. 24 huruf Ibrani itu yang pertama kali diciptakan Tuhan untuk menciptakan sistem komunikasi yang namanya bahasa. Sehingga dengan bahasa ini ada firman Tuhan. Firman terdiri dari suku kata terdiri dari huruf-huruf yang disusun sehingga terjadilah firman. Jadi firman itu bukanlah Tuhan, tapi itu sebuah ciptaan Tuhan, alat komunikasi, alat informasi kepada makhluk ciptaan yang namanya manusia. Jadi bukan firman itu menjadi manusia, nggak ada itu di dalam seluruh kitab orang Yahudi. Hikmat juga demikian. Hikmat itu adalah suatu cara Tuhan untuk menciptakan alam semesta ini dengan hikmatnya, begitu. Oh berarti hikmat bisa ngomong sendiri ke Tuhan. Maksudnya dia kayak sesuatu pribadi yang kepisah dong berarti. Kalau dari keterangan Amsal. Jangan kata hikmat. Bumi ini, waktu bumi ini juga bisa berbicara, jangan salah. Bahkan huruf itu bisa berbicara. Tuhan ciptakanlah langit dan bumi ini memakai inisial huruf aku, huruf shin ya. Dari huruf taf sampai huruf alef, huruf shin. Tuhan bilang tidak, karena dalam huruf inisial shin itu ada kata syeker atau palsu. Tuhan nggak kasih. Semua huruf datang ke hadapan Tuhan untuk mengklaim namanya dijadikan penciptaan, awal penciptaan. Ketika huruf bet datang di hadapan Tuhan ciptakan alam semesta ini memakai inisial huruf B, bet. Karena di waktu yang akan datang orang-orang akan berkata Baruch kata Adonai. Orang-orang akan datang untuk memuliakan namamu dengan kata Baruch. Tuhan bilang, baik sekali apa yang kau sampaikan. Akhirnya Tuhan memakai huruf B atau bet sebagai permulaan, berbunyi Beresit bara Elohim. Nah, semua itu bisa berbicara, jangan kata ya. Semua alam pohon juga bisa berbicara, jangan. Jadi berarti hikmat itu ada kepisah sendiri ya dari si Hasem ya. Soalnya di ayat Amsal 8:31-nya, aku bermain-main di atas muka buminya. Hikmat itu bisa kayak lagi main-main gitu kan. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Betul. Itu hikmat. Nanti ada lagi
ada lagi itu yang di Amsal berapa ya kemarin tuh sama si Song pernah bahas soal itu dan aku nerangin. Jadi hikmat firman itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Hikmat Tuhan, roh Tuhan, angin Tuhan, malaikat Tuhan, awan Tuhan, itu bukan Tuhan, itu adalah ciptaan Tuhan yang merupakan bisa dikatakan perwakilan Tuhan atau manifestasi Tuhan di alam semesta ini. Bukan berarti Tuhan berubah menjadi api ya. Banyak orang Kristen sering salah tuh, Tuhan waktu dia menjadi api, tidak demikian gitu. Jadi itu adalah angin Tuhan, malaikat Tuhan, roh Tuhan itu bukan Tuhannya. Termasuk hikmat Tuhan, firman Tuhan itu bukan Tuhannya gitu. Harus dipisahkan, betul kata kamu. Oh, jadi kayak semacam ada hal malaikat lagi, ada sosok sendiri yang dia bisa bergerak gitu ya Bro Billy. Iya, pokoknya kata-kata itulah bedanya di dalam alam khazanah berpikir orang Yahudi ketika kata firman Tuhan ya. Orang Yahudi nggak berpikir bahwa firman itu adalah Tuhan ya, atau menjadi satu dengan Tuhan, enggak gitu. Jadi itu hanya ciptaan Tuhan aja, itu bahasa untuk tadi kan aku udah katakan firman itu terdiri dari suku kata terdiri dari huruf-huruf yang digabungkan. Makanya di dalam Midrash diceritakan bagaimana huruf-huruf itu yang pertama kali Tuhan ciptakan untuk membuat sistem komunikasi yang namanya bahasa. Untuk kepada siapa? Untuk penciptaan alam semesta dan untuk informasi kepada manusia gitu. Makanya dia berfirman, Vayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Yeor Vayeor, jadilah terang. Jadi dengan huruf jadilah terang, JADITERANG, nah gitu, kurang lebih itu. Oh gitu. Jadi dengan begitu, bukan. Jadi hikmat, hikmatmu kepisah, berarti firman perkataan Tuhan juga bisa kepisah gitu dari Tuhan. Kayak ada sesuatu bentuk sendiri gitu. Kan tadi Bro Billy bilang Gini, hikmat itu kepisah, dia bisa keliling-keliling gitu. Jadi gini, Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa simpen di satu titik koordinat gitu, atau di dalam laci, sehingga dia bisa kita anggap dia itu stuck, nggak bisa bergerak. Enggak, Tuhan itu tidak bisa kita definisikan dengan posisi, misalnya dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Itu bagi Tuhan tidak ada atas, bawah, kanan, kiri, nggak ada gitu. Dikatakan Tuhan ini besar sebesar jagat raya ini gitu. Jadi bagaimana Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Jadi sulit untuk mengatakan hal itu menjadi satu atau terpisah gitu, karena yang jelas itu adalah ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan, awan Tuhan, angin Tuhan, roh Tuhan. Semua itu adalah ciptaan Tuhan saja gitu ya. Yang adalah perwakilan Tuhan di jagat raya ini. Itu yang harus kita Boleh. Tapi bukan. Izin Bang Billy, boleh tanya? Ya. Oke, Bang terima Billy. kasih Bang Anda. Sebentar dulu Bang Ed ya. Jadi begini, saya sebenarnya tertarik tadi di awal waktu saya dibahas itu di bawah pembahasan tentang Yesus itu sendiri ya, dalam konteks Keyahudian. Ada aku tengok tadi, narasinya, makanya saya berniat untuk naik. Jadi di dalam hal ini mohon pencerahan dari Bang Billy ataupun dari rekan-rekan Kristen. Tentang ini kita berbicara tentang Maria dulu. Seorang perawan Maria melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis. Dalam kawasan dan lingkup dalam hidup Yudaism. Jadi kalau memang benar, saya ingin penjelasan dari Bang Billy, apakah memang benar di dalam ajaran Yudaism itu ada tata hukum yang mengatur keturunan Yahudi tentang perzinahan? Kalau umpamanya berzina, dia akan dihukum. Kalau dia melahirkan umpamanya diperkosa, nggak tahu di mana, atau dia melahirkan, atau mungkin dia dibuang dari Yahudi, atau bagaimana? Apakah memang ada tatanan atau hukum dari ajaran Yudaism itu sendiri yang mengatur tentang itu, Bang Billy? Mohon pencerahannya. Hukum zina adalah hukum yang sangat sulit dan hampir mustahil bisa dibuktikan. Karena untuk itu kan hukumannya mati ya, dirajam. Hukumannya itu mati, dirajam, dua-duanya harus dihukum mati. Jadi dalam Parashat Kedushim ya kemarin ada ayat begini, seseorang tidak boleh meniduri istri sesamanya. Nah, kalau kedapatan berzina, dua-duanya harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah,
harus ada 2-3 saksi. Nah, mana mungkin sekarang orang lagi di hotel, lagi wik, terus di dalam kasur ngumpet 2 orang, satu di kasur, satu di hordeng. Nah, ketahuan lagi wik, kan nggak mungkin. Jadi itu hampir mustahil bisa dibuktikan. Satu-satunya cara di zaman bait suci masih ada, jikalau seorang suami mencurigai istrinya berzina, dia akan dibawa ke hadapan imam besar bait suci, dan imam besar ini akan membawa bitter water, air pahit diminum yang sudah dibacain ya, baca ada doa-doanya, diminum. Ketika istri dia itu berbohong, maka perutnya akan melendung dan kemaluannya akan meledak, mati. Nah, tapi kalau ternyata tuduhan itu nggak benar, maka dia akan mendapatkan rezeki, yaitu akan mempunyai seorang anak gitu. Jadi perzinahan itu hukumannya pasti mati gitu. Nah, tapi untuk pembuktiannya itu hampir tidak ada di dalam seluruh kitab sejarah Nabi Musa perjalanan, tidak pernah ada orang yang berzina kedapatan terus dihukum rajam, nggak ada. Itu cuma ada di dalam kasus kitab tetangga gitu. Oke, terima kasih Bang Billy penjelasannya. Yang jelas ada konsekuensi hukum yang diperoleh. Mati, rajam. Jadi di dalam hal ini Bang Billy, apakah ada di dalam literatur Yahudi atau bagaimanapun seorang perawan Maria melahirkan seorang anak tanpa ayah biologis? Ya. Saya nggak mau, saya tahu, saya nggak mau jawab, tapi takut mencederai teman-teman. Boleh saya jawab ya? Nggak apa-apa. Karena di dalam Kristen Talmud jawab itu ya? sangat kejam sekali berita tentang Maria. Bagaimana? Udah dah. Boleh Jadi Kristen jawab ya Bang Bil? Bang Bil Kristen jawab ya? Ya, jadi Pak Nasution. Kristen menjawab. Jadi ada pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaan soal Maria tentang ke Kristen yang jawab ya, silakan. Enggak, masalahnya Baik. begini. Enggak, saya jawab. Enggak apa-apa, Udah. Abang jawab Ya, gimana, nanti. gimana? Yang Abang boleh jawab nanti, kan saya minta dari 2 perspektif nih. Kalau di Abang Talmud Billy. ada soal Yesus, soal Maria ada, tapi Iya, itu, karena akan menjalar nanti pertanyaan saya begini, Bang Billy. Kalau memang benar, fakta nggak bisa kita pungkiri. Seorang perawan Maria telah melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis. Apa konsekuensi hukum yang dia terima dalam perspektif pandangan Yahudi? Jangan dulu kita berbicara. Saya jawab. Kan Simple kok. dirajam, tapi kan harus ada pembuktian 2-3 saksi. Kalau nggak ada, Iya. susah, nggak bisa dirajam. Iya. Saya jawab dulu ya Pak ya, biar nggak Oke, terlalu silakan, Bapak Bang Anda. berspekulasi Silakan, ya Bang Pak ya. Iya, oke, Jadi siap. kelahiran Yesus itu senormal-normalnya. Ya kan, artinya senormalnya itu apa? Maria itu bersuami. Nah, kalau di Al-Qur'an memang kan tidak diceritakan bersuami. Sedangkan di Alkitab itu senormal-normalnya bahwa Yesus itu lahir di sebuah keluarga, ya. Jadi kalau Bapak tahu di abad-abad 1, 2 itu Yusuf itu sudah diangkat menjadi santo, Pak. Tetapi memang di kitab Bapak Yusuf itu dihilangkan. Jadi persepsi preposisi Bapak Kayaknya salah. selalu berpikir sebentar. Preposisi Bapak berpikir bahwa Yesus itu lahir tanpa seorang seorang bapak. Padahal di zaman itu pun dikenal dengan baik dan peran-peran Yusuf itu sangat banyak. Pertama, dia membawa Maria dan Maria melahirkan di kampung halaman Yusuf. Sehingga selayaknya lahirlah Yesus itu disebut sebagai anak Yusuf. 1. Kedua, peran Yusuf juga membawa Yesus ke Mesir mengungsi karena mau diburu oleh Firaun. Ketiga dan selanjutnya bahwa Yesus itu disebut anak si tukang kayu, Yusuf itu sendiri. Jadi preposisi Bapak itu dari awal sudah salah menyangka bahwa Maria itu seorang perawan lahir tidak didampingi oleh suami. Jadi nanti beri 635. Naik lagi ya. Aduh, rungkat, cok. Aduh, lagi seru tuh tadi tuh ah. Udah kan kodenya tuh? Kalau Loh, rungkat ya Bang? Rungkat ya. Lagi anak jelasin.
Ya, lanjut. Iya, Bang Nasution ini memang salah posisi dari awal. Karena dia menyangka bahwa Maria itu tidak didampingi oleh Yusuf. Ya, jadi pertanyaannya makin ke sana makin ngaco nanti. Gitu. Itu simpelnya ya. Oke, boleh saya tanggapi ya Bang Anda? Silakan. Oke, terima kasih ya Bang Anda. Jadi kalau di dalam data yang kita baca, oke lah kita bergulir aja lah ke dalam Bible. Kalau dari perspektif nggak ada literasi ya, apa memang kejadian itu, kalau dari pihak hukum Yahudi tidak ada bahwasanya Maria dihukum berdasarkan kepada hukum dari Yudaism itu sendiri. Oke lah kita berangkat kepada Bible itu sendiri. Dalam konteks kehidupan Yahudi ya, sebenarnya Bible belum ada saat itu kan. Jadi di dalam hal ini, yang perlu kita ketahui di dalam Bible itu, Maria itu tunangan Yusuf. Bukan sebagai istri. Saya rasa saya kembalikan lagi kepada Bang Bill ya, mohon pencerahannya. Apakah bertunangan itu boleh dianggap memiliki keturunan dalam konsep Yahudi? Yudaism gitu, Abang Anda? Ya, belum boleh consummate seks, belum boleh mengkonsumsi seks kalau baru tunangan gitu. Ya oke lah, silakan Bang dijawab dulu. Apakah memang benar-benar Oke. istrinya atau bagaimana? Silakan Bang. Iya, makanya Bang, kelahirannya itu kan tidak di Nazaret tempat mereka Apologet, dibesarkan. baca dulu Bang, Matius 1:18 masih tunangan Bang, makanya bisa Betul. pergi dari Bethlehem selama 3 malam itu kayaknya nggak mungkin deh, atau Bebelmu salah nulis. Iya, makanya kan lahirnya kan di Bethlehem, Bang, gitu loh. Bukan, Antara orang yang Nazaret ke statusnya Bethlehem itu kan bertunangan, mereka kan orang yang tidak. statusnya bertunangan itu sepertinya belum boleh pergi jauh deh Pak. Gitu, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ambil orang bertunangan sudah pergi keluar kota bermalam. Bang Saya Bill. jawab dulu ya temanku Ya, ya. jadi Saya jawab kalau ya. dalam Jadi Yahudi itu ada hukum yang namanya shomer nagia. Nah, dilarang untuk bersentuhan dengan sesama dengan lain jenis ya, terutama yang bukan istrinya atau pasangannya nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Nah, dalam hal tunangan ya, tunangan itu adalah persiapan untuk jenjang pernikahan ya. Nah, nggak boleh inilah, belum boleh dekat-dekat. Boleh keluar kota nggak? Boleh keluar kota nggak? Nggak, aturan. Nggak usah diperdalam lagi Bang, nggak usah diperdalam lagi Bang, nggak usah. sebentar, saya jelasin dulu ya. Tuduhan-tuduhan Silakan, ini Bang. sebenarnya Silakan, Bang. menggelikan bahwa Maria itu pergi kemana sih? Maria itu pergi ke rumah Elizabeth, sanaknya gitu loh. Bukan Emangnya yang ke dia Mesir, pergi yang ke dengan Mesir, Yusuf? yang ke Mesir maksudnya. Oh, ke Mesir itu kan sudah melahirkan, Bang. Yesusnya sudah lahir. 3 malam kok Pak. 3 malam dari mana? Nah inilah Baca, makanya jarak teman-temanku. dari itu tuh jauh Pak. Jangan zaman sekarang pakai mobil. Gini ya, saya jelasin sedikit ya. Kenapa apa, Yesus Bo? itu lahir ketika mereka bertunangan, bukan setelah menjadi suami istri. Kalau sudah menjadi suami istri, sudah jelas nanti itu anak biologis Yusuf. Itu satu. Bukan. Kenapa juga dalam kondisi bertunangan, artinya dia terikat oleh Yusuf. Tapi beda ceritanya kalau Maria tidak ada tunangan, tidak ada suami. Nah itu bisa dicurigai lahir dari Betul. siapa gitu. Betul. Tapi itu juga Tuhan itu sudah, sebentar. Oke. Tuhan itu sudah merancang dengan sempurna, bahkan kelahirannya pun di Bethlehem, bukan di tempat mereka bertunangan dahulu gitu loh, sehingga secara tidak benar, semua tidak akan tahu itu benar-benar anak Yusuf atau tidak, itu rahasia sampai Saya pada tidak akhirnya menyebut- nanti terungkap gitu loh. Jadi Saya tidak tidak ada menyebut- tuduhan Izin zina, menanggapi sebentar tidak sebelum ada disambung. tuduhan Sebentar dong, lain-lain, saya- senormal mungkin sebentar ya. gitu loh. Sebentar Mas. Gini Mas, saya Muslim, saya mengakui bahwa Yesus itu putra Maria itu bukan hasil perjinahan ya, tetapi dalam titik bahwa seorang yang masih bertunangan dalam aturan, karena kita harus berlandaskan pada berdasar hukum yang berlaku di Yahudi ya, Yudaisme ya. Dalam Yudaisme itu bahwa ada aturan somernegia di mana melarang melakukan perjalanan keluar kota ketika tunangan. Seperti itu yang tidak jelas. Kalaupun narasi yang dibentuk oleh Perjanjian Baru seperti itu pun melanggar gitu loh. Jadi saya tidak dalam posisi hasil Nabi Isa atau Yesus di sini itu hasil dari zina, tidak gitu loh. Tetapi
Narasi gini. yang dibentuk oleh Paham. perjanjian Anda pun ya belum selesai Paham. dipotong terus. Ya udah Udah silakan, jelas. Selalu ada sisi di mana Anda percaya atau tidak, ya kan? Selalu ada untuk percaya itu selalu ada pilihan. Di mana yang memberatkan, mana yang meringankan gitu loh. Ya kan? Gini ya Pak. Itu intinya. Kalau Anda membawa seribu alasan, silahkan monggo. Itu kan keraguan Anda gitu kan. Tetapi kan Saya sudah nggak ragu, dikatakan kan ada selama landasannya, bertunangan, Pak. sebentar. Dinarasikan di Alkitab itu bertunangan tidak bersetubuh, sudah dikatakan. Tapi kalau Anda tidak Bukan. percaya yang tertulis, ya Anda bisa Gini, berhalusinasi Pak. sendiri gitu loh. Maaf ya. Enggak, jangan bilang berhalusinasi. Gini Pak, Anda di Kristen tidak ada namanya syariat, tidak ada mahram lain sebagainya. Dalam ya Judaisme dan Islam tuh ada. Ya, perlu dilandasi itu dulu. Kalau bebas seperti Anda ya melihat sesuatu tuh bebas-bebas aja. Tidak Nah, ada bagaimana, bro. sebentar. Di kita ada aturan. Kalau saya ngomong Nggak ada dipotong kayak mulu gitu. gimana sih Bang Billy? Silakan. Gantian dulu. Sekarang ya. Gini Pak, ya Pak ya. Bapak kalau melihat tidak ada masalah ya tidak ada masalah, tetapi jangan letakkan Yesus, keluarga Yesus itu sebagai Kristen, Pak. Satu, mereka punya aturan dalam Judaisme itu ada namanya Somernegia, itu ayatnya ada, Bang Billy tahu. Nah, bepergian bukan dengan mahramnya, bukan dengan istri, bukan saudara, itu tidak boleh. Bang Billy bisa cek. Nah, itu pun menggambarkan bahwa ada kesalahan dalam penulisan atau sebenarnya itu bukan Yesus yang dijelaskan sebagai Yahudi. Itu poin yang ingin saya sampaikan, Pak. Tapi kalau melihat Anda menuduh saya melihat dari sisi salah, saya tidak menuduh, tetapi memang ada aturannya gitu. Saya bicara tuh ada aturan. Saya tidak bicara Yesus itu anak haram, tidak. Karena saya juga sebagai Muslim mengakui Yesus itu bukan dari hasil zina gitu loh. Tapi narasi yang dibentuk dari PBMU itu juga melanggar terhadap aturan-aturan yang ada dalam Judaisme, apalagi Yesus pun disebut rabi gitu. Pasti ibunya Maria juga orang yang paham. Yusuf juga paham terhadap aturan-aturan Somernegia yang sangat basic untuk orang Yahudi yang beragama Juda Islam gitu. Silakan dilanjut, Pak. Oke, saya tambahkan sebelum ditanggapi ya. Saya rasa satu irama nantinya. Karena mau nangkapi dulu atau gimana, Bang Apologet, atau saya tambahkan? Mungkin Iya, satu saya tanggapi dulu lah, biar nggak terlalu Oke, banyak ya silakan, Pak. Iya, pada prinsipnya kan bahwa Maria itu tidak dikatakan mereka itu berpacaran. Beda ya pacaran dengan tunangan. Makanya Yesus itu saya tekankan, Yesus itu lahir ketika mereka bertunangan gitu loh. Bukan saat bersuami istri. Kalau suami istri udah jelas bisa diapain ya kan. Tapi tunangan itu tidak boleh diapa-apain gitu loh. Jika mereka pun berdua pergi menuju tempat yang jauh, itu karena mereka sudah bertunangan gitu loh. Bukan dengan yang milik mereka sendiri gitu. Kan mereka punya keluarga kan. Apakah dibiarkan oleh keluarganya mereka berbuat ini dan itu lain sebagainya gitu loh. Jadi tidak beralasan sebetulnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, kelahiran Yesus tuh senormal mungkin. Ya, orang tidak tahu itu tuh Maria itu dikandung oleh Roh Kudus, orang nggak tahu. Senormal mungkin gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya kalau di kami itu nanti seolah-olah ketika dilahirkan dia membela ibunya karena dituduh zina, nggak ada. Gitu. Itu dulu, silakan. Coba maaf ya, Bang Billy, Bang Billy bener nggak yang maaf ya. Coba Bang Billy yang punya aturan tentang Judaism, bener nggak seorang yang tunangan udah boleh pergi beberapa hari dan menemani persalinan, bener nggak Bang Billy? Hanya bertunangan. Kalau bertunangan ya nggak boleh seharusnya gitu. Nah, bisa menambahkan sedikit. Udah, makanya makanya perdebatan yang Bapak sampaikan tuh landasannya apa gitu. Karena kalau kita mau berbicara tentang Yesus ya kembali ke aturan-aturan Judaism, jangan pakai ada di dalam aturan Kristen. Ya, ada di dalam Talmud Talmud Nida mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak boleh sekeludit. Sekeludit itu mengurung diri berduaan saja di tempat sepi atau dimanapun. Bersentuhan aja nggak boleh kan ya Bang? Nggak boleh berada berduaan tanpa ada orang lain, nggak boleh itu. Saya nggak bicara seks loh dari tadi, bersentuhan aja nggak boleh, bener nggak Bang Billy?
Betul betul. Somernagia. Iya bang, ya bisa menambahkan Ya, sedikit bang, di dalam menambahkan. Talmud satu Talmud Nida itu ngurusin soal ini yang tadi kita bahas ini, soal laki-laki dan perempuan itu gimana hukumnya. Nah, yang di garis bawahnya di situ tidak boleh secluded atau menyendiri berduaan di tempat sepi atau dimanapun, pokoknya berduaan aja tanpa ada. Dielus-elus kaki Yesus oleh wanita lain pakai rambut, pakai diminyaki, boleh nggak Pak? Izin Oh, Bang, nggak jangan dulu boleh, lari ke situ nggak Bang. boleh, Jangan dulu lari apalagi ke situ, Bang. Sudah. nggak boleh, apalagi Kita kalau kerucutkan rabi aja, ya, biar rabi dapat nggak boleh. poinnya. Iya, jangan lari Iya. dulu bos. Somernagia. Mereka semua Iya, kau iya, iya, sentuh. iya. Ya, jadi begini. Jadi menanggapi daripada yang tadi itu ya. Jadi kalau memang yang kita pandang ini memang kan yang kita harapkan dalam sesi kali ini kan dalam pandangan konsep Judaism. Makanya nanti kalau Bang Nasution dari kan narasi bertanya, yang kita kok abang pahami yang sekarang menanggapi, ini, halo? kalau dalam konteks Judaism berarti kan nggak ada pengecualian terhadap Maria. Seharusnya kalau benar dia pernah melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis, dia akan dikenakan sanksi oleh hukumnya, dan hukumnya ada yang mengayomi dia tentang itu, dan dia seorang yang patuh. Dalam hal itu nggak ada berarti kalau dalam konteks Judaism Maria itu tidak hamil karena nggak ada kejadian, tidak ada konsekuensi hukum. Barangkali lah kalau ada dalam konsep Kristenan, saya rasa demikian abang Anda. Jadi Maria itu melahirkan di tanah Israel berdasarkan konsep daripada Bible itu sendiri. Kalau memang salah, tolong dikoreksi saya atau bagaimana, silakan, saudaraku. Gini bang Nasution, halo bang. Iya, silakan. Iya, ketika 3 bulan, dia kan berencana mau menceraikannya dari pertunangan itu. Itu kan dicatat oleh Matius. Tapi ketika dia tidur, datanglah malaikat kepada dia dalam mimpinya, jangan takut menikahi Maria. Dia hamil karena kudus. Nanti melahirkan anak laki-laki dan kamu harus menamai dia Yesus. Namanya aja udah dibilang di situ. Makanya Yusuf bangun, dia lega. Karena sekarang semuanya dia sudah jelas. Nah, dia segera menaati sang malaikat itu dan membawa Maria ke rumahnya. Tindakan ini sama seperti upacara pernikahan yang dilakukan supaya orang-orang tahu bahwa Yusuf dan Maria kini resmi menikah. Tapi Yusuf tidak berhubungan seks dengan Maria selama dia mengandung Yesus. Nah, gitu dia, Bang. Oke, nggak masalah abang Anda. Tapi itu kan dalam konteks Bible. Yang kita bicarakan ini kan dalam konteks Judaism. Iya, Bible ini kan ditulis di sana, Bang. Bukan orang Indonesia yang nulis ini. Enggak masalah bang, enggak masalah bang. Sementara kita uji tadi dengan konfirmasi kita kepada Bang Billy selaku saudara kita di sini dari pihak Enggak, Judaism. tadi narasi kalian kan seolah-olah bahwa Maria itu enggak resmi, kan udah saya Enggak, sekarang terangkan. begini aja. Sedangkan Nah, dia- pernikahan mereka sendiri nggak bisa kita detek. Yang kita detek mereka bertunangan. Apakah dengan alasan Iya, setelah bertunangan, setelah dalam tahu dia konteks hamil. Yahudi bisa diakui oleh Yahudi sendiri karena apapun ceritanya. Maria bukan seorang Kristen. Dia Ada nggak? Ada nggak? Bukan masalah Kristen ada nggak bahas catatan? di sini, Bang. Kok jadi kayak Kristen? Gini, apa sabar. Bang Billy? Aku bertanya nih, ada nggak catatan di dalam perjanjian baru memberikan informasi kepada kita bahwa setelah dia tunangan itu ada informasi akhirnya mereka menikah, ada nggak? Setahu saya nggak. Kan udah dibilang dia, Bang. Yang adanya dibawa pulang Tindakan tanpa ini izin sama katanya itu. Seperti Enggak. upacara pernikahan. Iya, enggak gini. Ada nggak Dirampok informasi di dalam perjanjian baru bahwa akhirnya Yesus itu Maria dengan Yusuf itu menikah, ada nggak informasinya? Enggak ada Bang Billy, Kalau enggak ada. menurut tradisi, Bang Billy, Itu sama kalau seperti upacara bentar. pernikahan. Kalau menurut tradisi yang menikahkan itu si Zakaria dan si Elizabeth, tradisi ya. Kan mereka imam, itu kan Zakaria itu kan imam. Jangan Jadi kita dinikahkan oleh interpretasi mereka. ajaran Yahudi apa Itu adanya. tradisinya ya. Ajaran Bapak Yahudi tadi sama dengan pertanyaannya ajaran ada. Islam. Iya, makanya saya bilang Yang menikahkan tradisi, itu orang tuanya. teman-teman. Iya, Makanya saya bilang nggak ada tradisi. ayat. Saya cuma menggarisbawahi nggak ada ayat Bang Billy. Iya kan saya bilang tradisi.
Iya, paham. Ya Tradisi udah. paham. Berarti nggak ada ayat, nggak ada data, nggak ada data. Oke, jadi gini, Bang Billy, Tradisi ya, itu asumsi. ya nggak apa-apa lah. Bukan tradisi itu asumsi itu. Ya jadi gini Bang Billy, ya jadi kita dalam hal ini kita menemukan bahwa seorang rabi tidak mungkin kan melanggar somernegia, aturan dalam mispot, dalam aturan berkeluarga atau dalam hubungan antara wanita dan laki-laki bukan muhrim ya. Itu kan ada ya dalam Judaisme. Sedangkan jelas nyata dicatat dalam perjanjian baru bahwa mereka pergi dan lain menemani persalinan itu tidak mungkin gitu dalam aturan Judaisme gitu. Nah, kemudian juga banyak hal yang istilahnya banyak hal istilah-istilah Judaisme juga yang salah pemahamannya dalam pemahaman dalam kitab perjanjian baru tersebut, seperti itu sih. Kayak penggunaan kata bapak pun itu kalau menurut saya itu salah, karena kalau memang menggunakan literasi atau landasan Judaism bahwa penggunaan bapak itu kan penyebutan hanya untuk YHWH, bukan suatu bentuk yang berbeda dengan. Nah ini maaf ya, betul nggak Bang Billy seperti itu? Betul. Afinus Syabasamaim ya. Jadi Atau domba. ya, Hashem itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini ada banyak gelarnya, namanya ada 72 nama. Ya di Islam kan 99. Ya, ada tadi kan Afinu Syabasamaim, Bapa kami yang di surga. Tuhan juga disebut Roeh, gembala gitu. Jadi disebut juga Shekhina, banyak ya. El Gibor, El Shaddai, El Elyon. betul. El Roy, banyak. Izin Bang Billy satu penegasan lagi ya sebelum clear ya. Di dalam hal ini ada narasi saudara kita yang Kristen menyatakan itu tradisi Yahudi. Jadi yang ingin saya pertegas dengan Bang Billy, jadi apakah pernikahan ini hukum yang ditetapkan Tuhan atau di dalam hal ini Hashem, yaitu tata cara dan syaratnya ditentukan oleh Hashem itu sendiri, atau memang itu pure dalam artian budaya, yaitu yang diciptakan manusia berdasarkan kesepakatan. Mohon penjelasannya Bang Billy. Nah, pertanyaan yang bagus ini soal pernikahan, tata caranya. Nah, makanya biasanya kalau untuk tata caranya itu ada di dalam Torah Shebe'al-Peh atau oral Torah. Di dalam Talmud itu soal tata cara pernikahan diatur ya. Di dalam Talmud apa ya, aku lupa tuh. Nah, tapi ada tata caranya. Makanya tradisi kami sampai sekarang kalau ketika pernikahan, coba aja lihat pernikahan orang Yahudi ya sekarang bagaimana, bisa lihat di YouTube. Nah, apalagi tadi menanggapi yang saya masih penasaran itu tadi adalah narasi yang menyatakan bahwa akhirnya Yusuf dan Maria itu menikah. Itu ternyata saya kan nggak baca perjanjian baru ya, sedikit lah. Saya tadi kalau memang nggak ada ya berarti nggak ada. Nah, bagaimana Kristen ini membangun narasi atau memahami itu akhirnya menjadi sebuah pernikahan yang sah, itu gimana? Coba teman-teman Kristen gimana? Jawabannya simpel Bang Billy. Setelah tunangan itu kawin. Ya udah. Nah, ayatnya ada nggak ayatnya? Ya ini kan simpelnya Bang Billy. Masa habis tunangan nggak kawin? Jangan begitu lah. Jadi tujuan tunangan itu apa kalau cita-cita begitu? lah. Banyak orang Jadi kan nggak jadi kawin, ada banyak. Ya kan juga. ini sudah punya anak Bang Billy. Aduh. Ya makanya kita perlu kan tekstual proof. Ada nggak di dalam? Cuman sering kali kan hal-hal yang mudah atau yang secara linier itu kan udah menuju ke sana gitu. Tapi kalau masih butuh nanti mungkin harusnya dicatat ya. Semuanya dicatat harusnya. Harusnya Karena tidak dicatat berarti tidak terjadi begitu. Nah, gini Bang Apologet. Kalau yang tertulis kan yang ada itu kemudian dia diambil, ya kan? Nah, pertanyaannya Bang, kalau dia diambil sebagai istri, itu diambilnya dengan izin atau secara paksa gitu? Nah, itu yang perlu digali Bang. Saya bilang sih normal ya Bang. Kalau dipaksa pasti ditulis. Intinya bukan di situ, Bang. Iya enggak, misalnya gini Bang. Misalnya dipaksa pasti ditulis. Maria dipaksa. Nah, itu tertulis, ini kan enggak tertulis, Pada Bang. saat itu kan ketat. Kita tanya Bang Billy nih. Kalau mereka sembarangan, mereka harus dibunuh. Film mama kita makan berdua yuk, apa bikin
itu adanya di Israel ya, di Bani Israel, di Yudaism gitu ya. Di dalam pandangan Yudaism sendiri, itu bagaimana Bang Billy? Apakah boleh mengambil seseorang wanita untuk diperistri? Itu syaratnya seperti apa Bang Billy? Di dalam tradisi Yudaism. Oh ya, pertama itu harus diberikan sejumlah mahar ya, ada uang kesef ya. Kalau di zaman dulu, di zaman Torah disebutnya perak, beberapa perak gitu diberikan kepada orang tuanya gitu, dan baru bisa terjadi pernikahan. Nah, terutama dalam hal soal ini tadi nih, soal perzinahan. Nah, kalau perempuan yang dia perawan belum bertunangan, terus akhirnya dia ditidurin, ya suka sama suka, ya itu hukumnya ialah sang pria harus membayar beberapa uang kepada ayah perempuan itu dan harus menikahinya gitu. Tapi kalau orang tuanya nggak setuju, ya dia tetap harus membayar beberapa uang gitu. Nah, yang berat itu kalau orang sudah bersuami atau sedang beristri, istri orang ditidurin, itu pasti hukumannya mati. Tapi kalau untuk suka sama suka dan dia belum bertunangan, itu hanya membayar beberapa uang kepada sang calon mertua dan harus menikah gitu. Jadi nggak dihukum rajam kalau dia tidak bertunangan. Tapi kalau bertunangan, itu bahaya, nggak boleh gitu. Nah, itu dalam aturan Tauratnya begitu. Nah, kalau untuk ini nih masalah Maria dan Yusuf, walaupun dia hidup di dalam peraturan orang-orang Yahudi, karena menurut narasi PB kan dia itu tinggal di Yerusalem ya, di Israel sana. Nah, yang pasti harusnya afdolnya adalah mereka itu mengikuti perintah Taurat. Kita lihat bagaimana Yesus itu juga mengikuti Taurat. Nah, kalau perempuan itu berduaan, itu nggak boleh di dalam Talmud Nida itu diceritakan soal itu. Talmud satu buku kitab itu membahas soal itu. Bagaimana keberduaannya, di mana lampunya terang atau enggak, kayak gitu-gitu. Itu dibahas semua. Intinya nggak boleh berduaan kalau itu belum sah gitu. Itu. Berarti dapat diambil kesimpulan sementara Abang Anda sebelum ada konklusi yang lebih yang menjelaskan dari pihak Kristen. Kalau dalam konteks hidup Yudaism, berarti Yesus ataupun Maria nggak pernah hamil. Dalam artian Yesus nggak pernah hamil karena dia nggak dihukum. Ya, kan aku udah bilang Yesus nggak pernah hamil lah Yesus. Tadi udah dijawab, Pak. Pak Nasution tadi udah dijawab. Ya, dalam konteks Yudaism. Pak, gini Sama saya Bang kembangkan Bino sedikit, Pak. dijawab. Karena Saya harus kembangkan ada dikit ya, saksi Pak. dua, kemudian dihukum mati. Karena mungkin tidak ada saksi, maka tidak dihukum mati begitu. Karena kan iya, yang karena keduanya nggak sulit. ada. Nih misalnya logikanya gini ya, misalnya nih kita kembali ke zaman dulu, kita bayangin hukumannya ialah kalau orang berzina, orang lahir hamil tanpa ayah itu dituduh berzina. Nah, bertuduh berzina hamil, hukumannya mati. Nah kan, tapi untuk perzinahan ini harus ada 2-3 saksi. Ya itu bagaimana membuktikannya, Mas? Prosesnya nggak mudah gitu ya, Bang Bil. Nggak mudah, makanya Iya, tidak bukan ada. masalah mudah tidak mudahnya bukan di situ konteks kita. Makanya kisah tentang seorang yang berzina dilempari batu, pengen dirajam, itu cuma ada di masalah mereka, kitab mereka. Di dalam kitab Torah yang suci yang adalah firman Tuhan, tidak pernah ada orang berzina dihukum mati karena sulit. Hampir tidak mungkin bisa dibuktikan berorang berzina itu. Betul Bang. Contohnya Daud dengan Batseba kan Bang, keburu mati anaknya kan Bang. Sekali. Kalau saya, kalau saya jadi Daud, saya bisa ngomong gini sama Nathan, Nathan, kurang ajar sekali kau menuduh saya berzina. Mana buktinya? Mati aja lo, Nathan. Bahkan Bang, sebelumnya kan Uria disuruh pulang supaya tidur dengan istrinya kan. Jadi, tapi karena ini kan kalau si Billy mungkin begitu, mana buktinya, Nathan? Kau sembarangan aja kau ngomong, Nathan. Harus ada 2-3 saksi. Nah, tapi itulah Raja Daud dengan kerendahan hatinya kita belajar pertobatan. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Lihat apa yang dikatakan Nathan. Tuhan telah mengampuni dosamu dan kau tidak akan mati. Karena mereka berdua tahu bahwa hukuman daripada berzina menidur istri orang ini hukumannya mati. Makanya dia bilang engkau tidak akan mati. Tuhan sudah mengampuni dosamu gitu. Salam. Aku sebelum lupa nambahin dulu ya Bang Nasution, karena gini Bang, jadi Maria dan Yusuf itu kan nggak tinggal sendirian, mereka punya keluarga dan itu adalah orang yang sangat terpandang.
yaitu Imam Zakaria dan Elizabeth gitu loh. Itu kan dijelaskan Enggak, begini mereka Bang, adalah jangan kerabat. kita ya. nafikan Sebentar. mereka-mereka Enggak, saudara sebentar, Bang, yang sebentar. Anda sebutkan itu. Enggak, sebentar, Bang. Orang-orang yang Sebentar, taat Bang, sebentar. kepada hukum Yudaism, Bang. Iya, Jangan itu kita bangun satu- framing karena Ya Bang ya. Iya. Nah, di Nah, situ sebentar, ada. sebentar. Gini, Pak Sebentar dulu Nasution, saya biar jelas. saya jawab dulu ya. Saya Enggak, jawab sebentar, dulu Bu, ya. 1 menit. Bu, sorry, 1 menit aja, 1 menit. Karena kan itu kan enggak titik di sana, Bang, gitu kan. Setelah itu kan mereka 8 hari kemudian, ya kan, dia ketemu lagi, dikonfirmasi oleh 2 orang yang suci, ya, namanya Simeon dan Hana, kah itu namanya kalau nggak salah? Ya, itu kan seorang nabiah katanya, seorang yang suci. Itu kan berupa konfirmasi bahwa Yesus itu benar-benar murni, gitu, Bang. Jadi Abang harus banyak faktornya gitu loh. Jangan Abang hanya ngandelin pikiran sendiri. Coba buka mana-mana nih faktor yang berpengaruh terhadap menjaga bahwa itu benar-benar yang dari Tuhan, yang suci dan lain sebagainya. Itu aja. Thank you. Lanjut. Oh, lanjut. Hana jauh. Hana jauh ke zaman Elizabeth Yesus. kali. Jadi Hana, gini. Hana, Bang. Hana itu, Bang. Hana yang hidup di Elizabeth. zaman Simeon. Yang Elizabeth setelah Yesus kali. ketika dibawa Salah ke itu, rumah. salah. Hana itu Bu. jauh ke zaman Yesus, gimana sih? Bukan, Bro. Hana ini adalah seorang seorang ini, Kamu Bro, bilang baca di Nabi Lukas. Hana, Nabi Enggak, Nabi bukan. Hana. Memang ada Nabi Bukan. Nabi perempuan Hana, tapi zamannya jauh dengan Yesus. Elizabeth Lukas, bro. apologet. Bukan, Apologet ada tuh, udah, aku mau jawab dulu ya. Silakan. Jadi gini, Bang, Silakan. 3 juta. Kan di tradisinya Judaism itu kalau perempuan dituduh sebagai seorang pesundal itu kan dia akan dihadapkan ke imam besar kan untuk meminum anggur racun. Betul nggak aku, Bang Bill? Bukan anggur racun, air pahit. Iya, air pahit yang beracun kan. Aduh. Nah, Nggak jadi beracun, dia nggak beracun. Jadi itu air itu sudah didoain oleh imam besar. Ketika dia nanti minum, ketahuan memang dia berzina, perutnya akan melundung dan kemaluannya meledak. meledak. Iya. Sorry saya potong, ini Hana yang saya maksud ya, teman-teman. Takut salah. Ini Hana yang saya maksud ya. Di Lukas ya, yang saya maksud Aduh, Hana ya. sumpah pocong Ya. lagi. Ya. Entahlah, entah nggak ngerti gua. Bang Billy ngerti sumpah pocong, kagak ngerti gua. Ini ya, Apa tadi? yang saya maksud ya tadi ya, Apa ya, teman-teman ya. racunnya? Ini ya. Anggur Hana ini pahit. Apa tadi maksud ya? saya ya. Iya, Bang, ya. Bukan anggur pahit. Bukan anggur Bentar. pahit ya? Aduh Tuhan. Udah lah, izin aku Bang Bill lah, capek aku, tegang leherku jadinya. Mau menjawab aja susah kali. Enggak. Iya, anggur santai apa tadi? aja, Anggur Bung pahit. Mar. Apa tadi dia bilang itu? Udah dengar lanjut dulu, dulu, lanjut dengar. dulu, jangan pergi dulu Aduh lah. capek banget lah, ya ampun Tuhan, ya Adonai. Dengar Aduh, ya. dapat info dari mana anggur racun ya? Udah. Jadi kalau kalian baca di Johanim Koma itu dikatakan waktu itu Maria datang ke rumahnya Elizabeth, siapa sih suaminya? Lupa aku lagi. Zakaria. Ya ke rumahnya Zakaria. Nah, makanya ada ayat yang bilang, "Kenapakah ibu dari Tuanku datang kepadaku?" kan itu. Nah, di situ itu di Johanim Koma itu dibilang di situ Maria menyerahkan dirinya untuk dipersidangkan karena memang dia kan sedang posisi hamil. Nah, di Johanim Koma itu juga dikatakan Maria diberi anggur pahit. Nah, untuk membuktikan bahwa anak yang di dalam kandungannya itu tidaklah anak najis, gitu ya, hasil dari kenajisan. Nah, tapi kan pada akhirnya kan terbukti bahwa perut yang anak atau perutnya Maria itu tidak mengalami ledakan, yang menandakan anak ini bukanlah anak jinah, gitu teman-teman. Kalian Nah, itu tertulisnya di mana, Bu Mar? Itu di Tertulisnya di mana? Silakan. Aduh, iya dengar dulu. Makanya tadi kan saya ada Ledakan bom apa petasan itu? dengar. Makanya tadi saya udah jawab. Itu tertulis di kitab Johanim Koma. Johanim Koma ini tuh salah satu kitab yang Ya. diakui juga di dalam di orang Kristen. Astaga Tuhan, Bang Bill, kamu kalau nggak bisa diatur begini, si Indra Moshe ini kamu buang aja lah. Dengar lah ya. Kamu sembarangan aja kamu. Tak dulu, tak dulu. Tadi kamu bilang anggur. Iya, diperjelasnya dari mana sumbernya. Silakan Bu Mar. Sabar, Sumbernya sabar, dari mana sabar. sih? Dengar saya itu. Yohanim Koma. Di Yohanes sini Koma ada dua- bukan yang nama-nama ayat itu.
Iya, 2023 mungkin edisinya enggak. Aduh, Silakan Bu Mar dijelaskan. Kanonisasi terbaru kayaknya 2024 punya itu. Belum pernah baca saya, Bu.